sebab tiada yang lain yang dapat ku percaya, yang dapat ku andalkan, yang mengenal diriku selain Kau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain yang sepertimu, yang sepertimu. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Hanya Kau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengerti Bapa. Tiada yang lain, tiada yang lain di hidupku, hanya Kau. Hanya Engkau satu-satunya, lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Kau pribadi yang mengerti setiap kami, dengan segala kekurangan kami. Kau Bapa yang tetap menerima kami apa adanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Yeremia 25 ayat 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk
dari ujung-ujung bumi. Saudara, badai itu tidak bilang-bilang ya. Badai besar apalagi. Badai kecil, badai besar, jikalau itu datang akan membuat kegentaran bagi banyak orang. Angin badai besar berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Oh, luar biasa. Ya. Ini Yeremia melihat ya firman Tuhan berkata, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Hari ini memang dunia sedang dilanda kesulitan. Yang teristimewa adalah kesulitan ekonomi. Kalau ekonomi sudah sulit, maka akan terjadi apa? Bahaya kelaparan, saudara. Ya, nggak ada uang untuk membeli makanan. Nggak ada uang untuk berobat. Karena stres. Karena keuangan nggak ada, jadi stres. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Karena nggak ada fulus, nggak ada cuan. Perdagangan sepi. Pabrik-pabrik banyak yang gulung tikar. Dan para pekerja terancam. Akhirnya mereka berdagang. Berdagang membutuhkan modal. Kalau dagangannya laku, ya baik. Tapi kalau dagangannya tidak laku, maka tambah bangkrut, saudara. Nah, inilah yang dikatakan badai. Kalau kita ada badai dan kita sedang berjalan, nasihat orang bijak adalah bersembunyi dari badai itu. Tetapi jika badai itu sekonyong-konyong tiba dalam hidup kita, apakah itu tiba-tiba saudara sakit? Apakah itu tiba-tiba saudara ter-PHK? Apakah itu tiba-tiba saudara difitnah sehingga tidak bisa melayani, sehingga pintu-pintu pelayanan tertutup bagi saudara? Bagaimana itu? Itu adalah semacam badai di dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang menyukai badai. Tidak ada seorang pun yang mau berjalan di padang gurun dan tertimpa badai di padang gurun. Itu sesuatu yang gak ada tempat untuk berlindung ya. Di padang gurun terus ada badai. Nah, kita memang diciptakan di dalam perjanjian lama, kisah kehidupan Adam dan Hawa. Kita ini ditaruh di lokasi yang nyaman, yaitu Taman Eden. Gak ada badai. Ada penyertaan Tuhan? Ada. Karena tiap hari Tuhan berjalan-jalan dan berbicara, berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa masuk, maka Taman Eden dikunci istilahnya ya. Manusia dilemparkan ke bumi, tidak lagi ada di Taman Eden. Apa yang terjadi di bumi? Semak duri, onak, pria harus bekerja, berkeringat untuk mendapatkan makanan, wanita harus kesakitan dalam melahirkan keturunan, dan kehidupan yang susah sampai dengan hari ini. Tetapi di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan manusia yang dulu nyaman di Taman Eden, kemudian berpindah tempat, berpindah domisili ya di bumi dengan segala kutuk yang sudah diberikan kepada bumi oleh Tuhan, di mana semak duri dan onak itu dihasilkan ketika kita berladang. Ada semak duri yang kita harus pilih, harus cabut, harus dibakar di dalam api supaya hasil ladang bisa berhasil ya. Ada banyak juga insek atau serangga yang memakan daripada ladang tersebut. Ada banyak tikus dan sebagainya yang membinasakan hasil ladang. Susah payah, saudara. Di mana Tuhan? Pertanyaannya begitu. Di mana Tuhan ketika badai itu datang? Kita belajar kalau badai itu terjadi di gurun, yaitu binatang yang disetting bisa hidup di gurun. Tetapi manusia tidak disetting untuk hidup di gurun, saudara. Onta itu bisa hidup di gurun. Dia punya kaki yang kuat, dia punya ponok, dia punya cadangan air di tubuhnya, sehingga ia mampu tidak minum 14 hari, saudara.
Kalau manusia satu hari aja enggak minum, dehidrasi, sudah loyo saudara ya. Karena tidak disetting untuk tinggal di padang gurun. Settingnya dulu tinggal di Taman Eden yang semua sudah tersedia, hidup nyaman ya, sejahtera, gemaripah, loh jinawi ya, bahasa Jawanya begitu ya. Semua ada tersedia, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi karena dosa, maka jadilah kehidupan manusia seolah di padang gurun. Si onta bisa melalui badai di padang gurun karena apa? Dia punya bulu mata yang untuk menutup mata dari debu. Dia punya hidung yang punya katup, bisa buka dan tutup, sehingga debunya tidak terhirup masuk. Tapi kalau manusia tidak bisa, harus menutupi wajahnya dengan kain kalau berjalan di padang gurun. Terus pertanyaannya adalah, di mana Tuhan? Nah, itu ya. Ketika kita berjalan di padang gurun, di mana Tuhan? Tuhan ada, saudara. Tuhan ada dalam badai. Tuhan ada ketika Elia ya mau terangkat, maka dia diangkat dalam badai ya. Elisa melihat Elia terangkat dalam badai. Jadi badai, ada badai kehidupan ya. Katakanlah hari-hari ini saudara mengalami badai kehidupan. Bukan badai seperti di padang gurun yang sesungguhnya ya. Mungkin saudara tidak tinggal di area padang gurun, tapi bagi mereka yang tinggal di area padang gurun, tentu mereka sudah mempersiapkan diri bila terjadi badai apa yang harus dilakukan. Yang nomor satu, sembunyi saudara. Nah kalau ada tempat persembunyian. Tetapi kalau tidak, nah kita bukan onta ya. Kalau onta bisa bertahan hidup dalam badai gurun. Tetapi jalan keluarnya ada saudara. Ketika hidupmu seolah berjalan di dalam padang gurun dan ada badai, ingat ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 kita baca ya. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jika saudara tersesat di padang gurun, wow, itu sungguh-sungguh padang gurun itu jalan yang tidak kelihatan ya. Bisa tersesat memang. Karena apa? Angin bila bertiup di padang gurun itu, kalau dulu ada gundukan pasir di sebelah kiri kita, mungkin pindah di sebelah kanan kita. Jadi kita bisa tersesat. Loh, tadi aku melalui kok bukit pasirnya di sini, kok sekarang nggak ada ya? Kok sekarang ada di sana ya? Makanya Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Supaya apa? Kita bisa melihat. Oh, jalannya itu di sini gitu ya. Tidak menebak-nebak lagi kesasar. Dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara tersesat di hutan, apa yang saudara pertama cari? Cari sungai. Karena sungai itu nanti akan bermuara di lautan. Saudara akan ketemu pemukiman. Karena kebanyakan orang bermukim di tepi sungai untuk mendapatkan air ya dengan mudah. Saudara mencari sungai dan menapak tilas jalan sungai itu, nanti saudara akan ketemu manusia. Nah ini, Tuhan itu membuat jalan ya di padang gurun supaya kita bisa melaluinya. Ternyata ada penyertaan Tuhan. Di padang gurun pun mungkin itu kesehatan kita seolah-olah kita ini di padang gurun. Apakah itu sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Apakah itu tiba-tiba saudara terserang tidak bisa jalan, mengalami stroke, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, buta sekonyong-konyong? Ya kita nggak tahu. Itu seolah-olah badai yang menerpa kita, menerpa hidup kita ya. Jadi apa yang bisa saudara lakukan? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang saudara wajib
lakukan, yaitu proses untuk kesembuhan ya. Mungkin saudara harus mengalami terapi, saudara harus berobat, saudara harus diopname, saudara harus diobservasi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah proses berjalan di padang gurun. Atau dalam usaha pekerjaan, tiba-tiba saja saudara kena tipu ya. Badai saudara-saudara. Harta yang dikumpulkan untuk nanti pensiun ternyata diciak orang, ditipu orang, dan itu tidak sedikit, mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliar saudara-saudara. Dan saudara merasa, aduh loyo ya, uang yang dikumpulkan bertahun-tahun bekerja, sekonyong-konyong wus gitu ya, ditiup angin badai dan tidak berbekas. Apa yang saudara lakukan? Saudara mulai dari nol lagi. Saudara mulai mungkin merintis usaha baru. Saudara mungkin harus mencicil utang yang bukan saudara yang utang, tapi karena tertipu. Tapi harus dicicil. Itu kan badai dalam kehidupannya. Tetapi hari ini lihat, Tuhan ngomong, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Yaitu gaya hidupmu. Kalau dulu mungkin engkau kaya sehingga hidup dengan barang-barang branded, tetapi hari ini ketika badai itu datang, engkau harus berpada dengan apa yang ada. Yang penting sehat. Orang berkata demikian kan? Yang penting sehat supaya engkau bisa cari nafkah lagi. Kan seperti itu. Jadi harus menikmati proses perubahan. Yang penting adalah Tuhan membuat jalan. Ya, ada jalannya. Mungkin engkau harus merintis usaha kuliner, mungkin engkau harus merintis usaha baru dan sebagainya. Nah, Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan takut, karena Tuhan pasti menuntun engkau sampai di tanah tujuan. Yang terakhir adalah ada perlindungan daripada Tuhan. Ketika engkau berjalan di padang gurun, ada badai ataupun tidak ada badai, ternyata Tuhan ada di situ. Tuhan ada menyertaimu. Kita baca Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow, ternyata kalau engkau lagi ada di padang gurun, jangan mandek saudara. Jangan putus asa. Sudah, aku nggak melayani lagi. Sudah, aku nggak usah pergi ke gereja. Sudah, aku nggak usah berkumpul dalam persekutuan doa. Bagaimana? Karena hidupku sengsara. Karena aku ada di padang gurun. Jangan saudara, tetapi tetap berjalan. Bahkan ini siang dan malam. Ketika siang dituntun oleh Tuhan, Tuhan ada di depanmu. Dalam bentuk apa? Tiang awan. Supaya apa? Engkau tidak kepanasan ya di padang gurun soalnya. Kalau malam hari, tiang api supaya kamu tidak kedinginan di malam hari dan dapat melanjutkan perjalanan. Hari ini siapapun engkau, apa yang sedang engkau derita, mungkin engkau mengalami perundungan, engkau mengalami pelecehan, engkau mengalami penindasan, engkau mengalami apa itu? Suami istri KDRT ya. Apa itu? Anak-anak tidak lagi menghormati engkau. Apa itu? Orang tua mungkin tiba-tiba meninggal dunia sehingga engkau merasa kesepian, kehilangan pegangan. Ingat, Tuhan ada bersama engkau. Tuhan ada di padang gurun. Tuhan ada di dalam badai. Untuk apa? Menyertaimu melewati semuanya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah padang gurun yang ada badai. Ingat, ada Tuhan di situ. Ketika angin badai terjadi, berlindunglah pada Tuhan.
Yang kedua, Tuhan buat jalan. Saat padang gurun itu membingungkan, jalannya mana saya nggak tahu. Tuhan buka jalan di depanmu. Dan yang terakhir adalah perlindungan Allah, penyertaan Allah ada bersamamu sampai saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Walaupun hidup hari-hari ini terasa susah bagi kami, tetapi kami mau tetap berjalan. Kami mau tetap menggenapi destinimu untuk kami. Kami mau tetap berjalan bersamamu. Karena kami tahu penyertaanmu senantiasa ada bersama kami. Sebab Engkau Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami. Dan Engkau membuka jalan, membuka sungai-sungai di padang belantara, membuka jalan di padang gurun, sehingga kami dapat melaluinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan kami menerima berkat, kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah. Haleluya. Amin. God bless you.